Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam di sini. Kita semua tahu di One Piece ada 12 pedang yang termasuk ke dalam Supreme Great Blades atau pedang dengan kelas tertinggi. Sebenarnya Blades memiliki arti pisau atau gampangnya sebut aja senjata tajam. Karena nggak semua senjata yang punya kelas itu bentuknya pedang. Ada juga yang berbentuk tombak dan bentuk-bentuk lainnya. Kalau kalian mau lebih paham tentang seluruh kelas pedang yang ada di One Piece, kalian bisa cek video gue yang ini ya. Oke, lanjut, pada SBS volume 109 terungkap bahwa pedang Fujitora Yakuza Kazen merupakan Meito atau pedang terkenal yang merupakan Supreme Great Blades. Jadi sejauh video ini dibuat sudah terungkap 5 dari 12 pedang yang memiliki kelas tertinggi. Nah, di video kali ini gue akan jelasin 5 pedang tersebut plus gue akan memprediksi kira-kira siapa kandidat terkuat yang memiliki 7 pedang sisanya. Kalian komen juga ya kalau punya kandidat lain yang menurut kalian lebih pantas atau masuk akal. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Pedang pertama yang termasuk Supreme Great Blades adalah Yoru, milik pendekar pedang terkuat di dunia saat ini, Dracul Mihawk. Yoru merupakan Kokuto atau pedang hitam, artinya pedang ini jauh lebih kuat dari pedang biasa. Bahkan menurut buku Road to Laugh Tale volume 2, pedang hitam gak akan bengkok walaupun diinjak oleh dinosaurus. Sejauh ini ada 2 cara untuk mendapatkan pedang hitam. Pertama, jika ingin mendapatkan pedang hitam secara permanen, penggunanya harus menggunakan pedangnya di banyak pertempuran. Contoh, hal ini terjadi pada Susui yang pernah dimiliki Zoro. Cara kedua adalah dengan melapisinya dengan Busho Shokuhaki. Tapi sayangnya hal ini hanya bersifat sementara aja. Yoru memiliki bentuk seperti salib dengan tinggi 2 meter, lebih tinggi dari Mihawk itu sendiri. Mihawk sebagai pendekar pedang terkuat di dunia saat ini merupakan orang yang sangat tepat menggunakan Yoru. Di tangannya, Yoru berhasil memotong gunung es dengan sangat mudah, 1 kali tebasan. Selain itu, ketika Mihawk mengayunkan pedangnya tanpa usaha, dia bisa menghasilkan gelombang kejut yang punya jangkauan serang sangat jauh dan bahkan bisa mempertahankan kekuatan memotongnya hingga ratusan meter. Ingat, ini cuma sebagian kecil kekuatan Mihawk. Gua yakin kalau Mihawk bertarung dengan serius, kita akan melihat kekuatan Yoru yang gak akan bisa kita bayangin sebelumnya. Lanjut ke pedang kedua, Ace milik Goldie Roger, mantan Raja Bajak Laut. Secara bentuk menurut gua nggak terlalu spesial jika kita bandingin sama Yoru milik Mihawk. Tapi di tangan Roger, Ace sudah melalui banyak banget pertempuran hebat, dari mulai insiden di God Valley ketika Roger berhadapan dengan Rocks the Zebek, Battle of Edward di mana Roger berhadapan dengan Shiki, hingga pertarungan melawan Prime Whitebeard. Salah satu teknik yang cukup ikonik dari Roger dengan pedangnya adalah Kamusari. Dengan teknik ini, Roger menggunakan Houshokuhaki pada pedangnya dan menciptakan tebasan yang super kuat, bahkan hingga menciptakan petir hitam. Serangan ini bahkan membuat Oden yang saat itu menggunakan Enma dan Ame no Habakiri terpental. Asal-usul dan nasibnya sekarang belum diketahui semenjak Roger dieksekusi. Lanjut ke Supreme Great Blades ketiga, Murakumogiri milik Edward Newgate aka Whitebeard. Sejauh ini Murakumogiri merupakan satu-satunya Supreme Great Blades yang bentuknya bukan pedang tapi naginata. Naginata adalah senjata khas Jepang yang bentuknya seperti tombak. Tombak ini panjang banget, tinggi Whitebeard itu 666 cm. Jika kita lihat proporsi gambar ini, kemungkinan panjang dari Murakumogiri adalah 916 cm atau setara dengan 3 kali tinggi tiang basket. Sebagai senjata dengan kelas tertinggi, daya tahan Murakumogiri sangatlah kuat. Whitebeard bisa menyalurkan kekuatan buah iblisnya, Gura-Gura no Mi, para mesia terkuat tanpa merusaknya sedikit pun. Teknik ini bernama Naginata Ratsetsu. Senjata biasa mungkin udah hancur kalau menerima kekuatan buah iblis sebesar Gura-Gura no Mi. Selain itu, Murakumogiri juga bisa dengan mudah menahan serangan magma dari Akainu tanpa meleleh atau rusak. Padahal buah iblis Akainu juga merupakan salah satu buah
iblis dengan daya serang terkuat. Lanjut ke Yakuza Kasen milik Fujitora, Supreme Great Blades yang baru terungkap. Jujur, gue lumayan kaget ketika terungkap bahwa pedang ini memiliki kelas tertinggi karena bentuknya kayak pedang biasa. Selain itu, Fujitora sendiri jarang menggunakan pedangnya untuk melakukan serangan secara langsung. Fujitora lebih sering menggunakan pedangnya sebagai pendukung kekuatan buah iblisnya, yaitu untuk memanipulasi gravitasi. Tapi kalau diperhatiin, sebenarnya cara Fujitora menggunakan Yakuza Kasen mirip dengan Whitebeard pada saat menggunakan Murakumogiri, yaitu dapat mendukung kekuatan buah iblisnya. Mungkin ini bisa jadi salah satu ciri atau clue bahwa salah satu ciri dari Supreme Great Blades adalah memiliki daya tahan yang mampu mendukung kekuatan buah iblis penggunanya. Untuk sejarahnya, Yakuza Kasen diciptakan oleh Fugetsu Kisaburo, seorang anggota dari keluarga terhormat Fugetsu dari negeri Wano. Pedang terakhir yang diketahui secara ofisial sebagai Supreme Great Blades adalah Sodai Kitetsu. Nah, tapi walaupun kita udah tahu kalau pedang ini punya kelas tertinggi, sampai saat ini kita belum tahu bentuknya seperti apa dan siapa pemiliknya. Tapi berdasarkan chapter 1117, pada panel ini terungkap bahwa pedang Nasjuro adalah Kitetsu. Buat yang lupa, Kitetsu adalah sekolah pembuat pedang yang ada di Wano. Pedang yang dihasilkan dari Kitetsu disebut sebagai pedang terkutuk. Pedang ini akan membawa bencana bagi pemiliknya. Jadi hanya orang-orang terpilih dan beruntung aja yang bisa menggunakan Kitetsu, contohnya seperti Zoro. Uniknya, pedang Kitetsu yang dibuat oleh generasi terbaru akan selalu lebih lemah daripada generasi sebelumnya. Oleh sebab itu, Sodai Kitetsu yang kemungkinan besar dimiliki oleh Nasjuro merupakan pedang Kitetsu terkuat karena merupakan pedang Kitetsu generasi pertama. Oke, barusan gue udah jelasin 5 pedang yang disebut sebagai Supreme Great Blades secara resmi. Oke, lanjut, gue akan coba memprediksi 7 pedang sisanya yang berpotensi memiliki kelas Supreme atau kelas tertinggi. Pedang ke-6 yang berpotensi merupakan Supreme Great Blades adalah Griffon milik Shanks. Griffon menurut gua kandidat terkuat karena buktinya cukup banyak. Pertama, Griffon mampu bertarung dengan Murakumogiri milik Whitebeard dan Yoru milik Mihawk. Dua senjata itu merupakan Supreme Great Blades. Seperti yang kalian tahu, Mihawk dan Shanks merupakan rival di masa lalu. Kedua, daya tahan pedang ini juga mirip banget dengan Murakumogiri karena mampu menahan serangan magma dari Akainu tanpa rusak dan meleleh. Terakhir, Shanks dan Griffon juga memiliki teknik yang sama dengan Roger, yaitu Kamusari. Teknik ini pertama kali ditunjukkan Shanks pada saat melawan Kid. Hasilnya, kapal dan seluruh kru bajak laut Kid hancur lebur. Lanjut ke kandidat Supreme Great Blades ke-7, pedang milik Vigarland Garling yang sayangnya belum kita ketahui namanya. Sebenarnya alasan gua memasukkan pedang Garling sebagai kandidat Supreme Great Blades itu simple banget. Pertama, Garling merupakan panglima tertinggi atau Supreme Commander dari Guard Knights, sebuah organisasi yang pangkatnya lebih tinggi dari angkatan laut. Kalau misalnya Fujitora yang merupakan admiral memiliki Supreme Great Blades, akan sangat masuk akal bahwa Garling yang memiliki pangkat lebih tinggi memiliki pedang Supreme Great Blades juga. Apalagi Garling terlihat menggunakan pedang sebagai kekuatan utamanya. Lanjut ke kandidat pedang ke-8, yaitu pedang milik Rox the Zebek yang lagi-lagi belum kita ketahui namanya. Pada saat menghadapi Roger dan Garp di God Valley, Zebek terlihat menggunakan pedang. Sebagai pemimpin Rox Pirates, bajak laut paling berbahaya di dunia, akan sangat masuk akal bahwa Zebek memiliki pedang dengan kelas tertinggi. Apalagi Whitebeard yang merupakan bawahannya saat itu sudah memilikinya. Lanjut ke kandidat ke-9, Ryu milik Shiryu of the Rain. Sejauh ini kemampuan Shiryu dalam menggunakan Ryu belum banyak terlihat, tapi dengan status Shiryu sebagai mantan kepala penjara di Impel Down dan secara nggak langsung menjadi vice captain di Blackbeard Pirates, hal itu memberi kita indikasi bahwa Shiryu sangatlah kuat dan mahir dalam menggunakan pedangnya. Sehingga menurut gua Shiryu jadi kandidat yang masuk akal sebagai orang yang memiliki Supreme Great Blades. Lanjut ke kandidat ke-10, Oto dan Kigarashi milik Shiki. Perjalanan pedang ini bisa dibilang unik banget. Sebelum Shiki melarikan diri dari Impel Down, Shiki menggunakan pedang seperti orang pada umumnya, yaitu menggunakan tangannya. Tapi setelah memotong kakinya sebagai upaya agar bisa melarikan diri dari Impel Down, Shiki mengganti kakinya dengan Oto dan Kigarashi. Oto dan Kigarashi milik
milik Shiki menjadi kandidat yang cukup kuat karena status Shiki yang merupakan legenda sama seperti Whitebeard dengan Murakumogiri. Nah, untuk kandidat pedang ke-11 dan 12, awalnya gue memilih pedang Rayleigh dan Durandal milik Cavendish. Tapi setelah gue cari tahu lebih dalam, gue malah ragu. Pertama, Rayleigh terlihat beberapa kali mengganti pedangnya. Jadi gue berasumsi bahwa pedang bukanlah senjata utamanya. Karena kalau Rayleigh punya Supreme Great Blades, harusnya Rayleigh tidak akan menggantinya. Nah, lalu untuk Durandal milik Cavendish, ternyata daya tahannya tidak sekuat pedang Supreme Great Blades pada umumnya. Durandal terlihat bengkok pada saat berhadapan dengan Chinjao. Oke, terus siapa dong bang kandidat 11 dan 12-nya? Menurut gua, kandidat ke-11 adalah pedang terakhir Zoro yang mungkin akan dia peroleh ketika menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Akan sangat masuk akal jika pendekar pedang terkuat di dunia memiliki pedang dengan kelas tertinggi. Mungkin kita akan melihat Zoro mengganti salah satu pedangnya karena saat ini Zoro belum memiliki Supreme Great Blades. Nah, terakhir untuk kandidat ke-12 menurut gua adalah pedang milik Kozuki Sukiyaki yang saat ini belum diketahui namanya. Sebagai pembuat pedang yang handal dan ayah dari salah satu pendekar pedang terkuat di Wano, menurut gua cukup masuk akal bahwa pedang Sukiyaki memiliki kelas Supreme. Gimana, kalian setuju nggak 7 pedang yang gue sebutin berpotensi kuat merupakan Supreme Great Blades? Atau kalian punya kandidat lain? Coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.